Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Gimana kabar teman-teman saat ini? Puji Tuhan, baik, Bu. Puji Tuhan, baik, Bu. Wah, puji Tuhan ya teman-teman ya. Ya, kabar Ibu bagaimana, Bu? Puji Tuhan, Ibu juga baik, sama seperti teman-teman semua. Puji Tuhan, kalau begitu. Iya. Oh iya, Bu. Saya mau tanya, kenapa ya kita dikumpulkan dalam grup obrolan ini, Bu? Ya, sebelumnya Ibu minta maaf teman-teman karena harus menggunakan waktu di luar sekolah. Mengingat ada beberapa dari kalian di sini yang duduk di kelas 12, sehingga Ibu tidak ingin mengganggu proses belajar teman-teman semua. Iya, Nah, Bu. teman-teman, jadi Ibu mengumpulkan kalian semua di sini karena Ibunya mendapat laporan dari kalian bahwa kalian itu sangat tergila-gila terhadap sesuatu kegiatan yang berdampak pada kalian. Apakah benar, teman-teman? Benar, Bu. Benar. Oke, jadi kalian sendiri mengakui itu ya, teman-teman. Iya, Bu. Nah, baiklah. Di sini Ibu ingin membantu teman-teman semua yang ada di sini. Ibu mendengar dari orang tua kalian bahwa kalian ini sebenarnya menyadari bahwa perilaku yang kalian lakukan selama ini itu salah. Ibu ingin membantu teman-teman untuk memperbaiki perilaku kalian selama ini. Dan mungkin teman-teman lain di sini juga bisa saling membantu satu sama lain ya, teman-teman. Iya, Bu. Iya, Bu, benar. Saya ingin merubah perilaku saya itu, Bu, namun sulit rasanya, Ibu. Oke. Ya, Bu, Ya. saya juga ingin mengubah perilaku saya, Bu. Oke, jadi teman-teman semua ingin mengubah perilaku teman-teman ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Oke. Baiklah teman-teman, kalau begitu mari kita berproses bersama-sama ya dalam waktu ini. Nah, namun di sini Ibu ingin bertanya dulu nih sama teman-teman. Apakah teman-teman sudah saling mengenal satu sama lain? Belum, Bu. Apalagi yang angkatan belum ya? Iya. Oke. Ibu, saya juga belum kena angkatan atas, Bu. Iya. Ya, Bu. Oke. Oh iya teman-teman, Ibu mohon maaf ya, mungkin ini kurang bagus terlihat sama teman-teman. Dikarenakan saat ini Ibu ada di suatu tempat yang jauh dari kamar Ibu. Oh, Jadi iya, di Bu. tempat teman-teman. Ya, Bu, Soalnya tidak apa-apa. Oh iya, Bu. jaringan di sini Nggak sangat apa-apa, sulit, Bu. jadi Ibu harus di tempat ini. Begitu ya teman-teman? Iya, Bu. Ya, Bu, nggak siap. apa-apa. Ya, Bu. Oke, Siap. kita lanjut. Nah, oke kalau begitu kita perkenalkan diri dulu ya teman-teman. Oke, Bu. Ya, Bu. Teman-teman masing menyebutkan nama, kelas, dan bi teman-teman masing-masing. Bisakah teman-teman pahami atau Bu Bisa, perlu Bu. memberi? Oke, jadi Ibu nggak perlu Bisa kok, Bu. memberikan contoh dulu lagi ya teman-teman. Ya, Bu, siap. Oke. Bu, Nah, mau dimulai dari siapa? boleh Oke, dari saya, Denta. Bu. Ya. Siap, silakan Denta. Ya. Seperti yang teman-teman dengar, nama saya Denta. Saya itu kelas 12A. Hobi saya itu bernyanyi. Oke. Hai Denta. Hai, Denta, teman kelas. Hai. Hai, teman Nah, kelas. Hai Ellen. Nah, Hai semua. Oke. Hai. Nah, sekarang siapa lagi nih yang mau selanjutnya? Saya, Bu. Oke, halo. Tinus. Halo, Iya, selamat Tinus. malam teman-teman. Selamat Halo, selamat malam. 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 Perkenalkan, namaku Tinus dari kelas 11C. Aku punya hobi traveling. Wah. Hai, Hai, Tinus. Hai, Tinus. Tinus.
Bu, Nah, saya selanjutnya. selanjutnya. Oke, Saya, Bu. Ellen, silakan. Oke, halo semuanya. Hai. Seperti yang kalian dengar tadi, teman saya itu kan sudah menyebutkan nama saya. Jadi saya ulangi lagi ya. Iya. Nama saya Ellen. Kelasnya sama kayak Denta, kelas 12A. Kami itu kan satu kelas. Jadi, tapi hobi kami beda loh. Oke. Saya hobinya Emang nggak asik melukis. kau itu, Ellen. Kau yang nggak asik. Hei. Hai Ellen. Hai Ellen. Salam kenal. Salam kenal. Ya. Jadi kalian sudah kenal ya antara Ellen dan Denta. Iya, Bu. Iya, Bu, karena kami Oke. sekelas. Oke, baguslah. Nah, selanjutnya siapa yang paling terakhir? Silahkan. Saya, Bu. Oke. Halo, teman-teman. Halo. Hai. Perkenalkan, namaku Arum. Aku dari kelas 11B. Hobiku menulis. Hai, Hai Arum. Wah, terima kasih ya teman-teman. Sudah kalian perkenalkan diri kalian masing-masing. Ibu berharap semoga nantinya kita semua semakin akrab ya teman-teman. Iya, Ya, Bu, kami siap. doain. Oke, nah Ibu ingin proses kita berjalan dengan lancar. Jadi Ibu di sini ingin membuat komitmen bersama teman-teman semua. Boleh teman-teman memberikan masukan yang kiranya dapat membantu memperlancar proses kita pada saat ini ya teman-teman. Iya, Iya, Bu. Oke, nah Bu. masukan dari Ibu bahwa proses kita ini kan dilakukan secara daring. Nah, Ibu ingin kalian tetap menghargai teman-teman lain yang berbicara nantinya. Jadi, jangan membuka hal lain selama proses berlangsung ya, teman-teman. Iya, Bu, siap. Ya, Bu, siap. Oke. Nah, selanjutnya siapa nih yang mau menambahkan? Apakah ada? Saya, Bu. Oke, Arum. Silakan, Arum. Kalau saya, kalau mau ngomong tuh, itu Bu, angkat tangan dulu. Ya. Biar nggak rebutan gitu loh, Bu, suaranya. Biar suaranya itu jelas gitu loh, Bu. Soalnya kan ini daring. Orang secara langsung aja, kalau kita rebutan pasti berisikan. Apalagi ini kita headset sih berisik, Bu, kalau kita rebutan gitu. Oke. Terima kasih, Arum. Ya, benar kata teman kita ini. Jadi kita harus angkat tangan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita mulai berbicara agar semuanya itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, selanjutnya apakah ada dari teman-teman yang lain? Saya, Bu. Oke, Tinus. Silakan, Tinus. Teman-teman bisa kan nanti apa yang kita di proses konseling ini semua yang diceritain itu buat cerita kita sendiri ya, jangan disebarluaskan teman-teman karena jujur ceritaku ini sangat pribadi bagiku teman. Bisa kan? Oke, Tinus, bisa kok. Oke, Tinus. Tenang aja. Ya. Oke. Iya teman-teman, benar bahwa Tinus jangan khawatir. Di sini kita akan apa yang menjadi cerita teman-teman. Begitu ya teman-teman? Iya, Iya, Ya, Bu. Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, apakah ada yang mau memberikan masukan Bu, lagi? Oh iya selanjutnya ada, saya aja, Ellen. Bu. Oke. Ya. Silakan, Oke. Ellen. Kalau saya sih pengen di sini tuh apa ya, kita terlibat aktif, jangan kayak krik-krik gitu, nanti kayak kaku dan kayak rasanya nggak nyaman. Walaupun gimana ya, kita di sini beda angkatan, aku sama Dita kan seangkatan, terus mungkin Tinus sama Arum kan seangkatan, tapi kita harus tetap saling membantu karena ini kan juga di sini kita dikumpulin untuk mungkin membantu menyelesaikan masalah gitu bersama gitu loh, Bu. Oke. Ya, terima kasih ya, Ellen. Ya, Ya, sama-sama. Ya, benar yang dikatakan Ellen ya, teman-teman. Jadi kita di sini harus saling membantu satu sama lain. Nah, selanjutnya, apakah
Selanjutnya, apakah ada yang mau memberikan masukan lagi? Ada Bu saya. Oke, Denta, silakan. Kalau saya tuh pengennya ini Bu, kan nggak enak kan kalau seperti yang dikatain Ellen kalau prosesnya kaku terus nggak nyaman gitu kan Bu. Jadi ya aku pengennya proses kita ini santai aja. Jadi ada waktu kita serius, ada waktu kita bercanda. Terus teman-teman dari angkatan yang bawah kita walaupun kita mungkin lebih tua gitu ya Len. Iya. Nggak apa-apa kok manggil nama aja, nggak usah sungkan kayak gitu. Anggap aja teman sendiri. Oke. Oke, jadi teman-teman semua paham ya apa yang dimaksud sama teman kita Denta? Ya, Bu. Ya. Bahwa kita harus dalam proses ini ya santai aja dan nggak usah kaku ataupun takut ya teman-teman dalam panggil kakak teman-teman. Iya, benar. Menceritakan permasalahan. Iya, Oke. Bu. Nah, terima kasih teman-teman semua. Lalu masih adakah dari teman-teman yang mau menambahkan? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Cukup. Teman-teman? Cukup, oke. Cukup, Bu. Oke, baiklah. Nah, tadi ada kalau nggak salah 5 kesepakatan yang sudah kita buat bersama ya teman-teman. Iya, Bu. Benar. Nah, apakah ada teman-teman yang masih mengingat kelima itu apa aja? Bisa diungkapkan atau dikatakan? Oke, silakan Arum. Yang itu saling menghargai antar teman, Bu. Terus kalau yang kedua itu angkat tangan sebelum berbicara. Yang itu Bu sifatnya rahasia. Lalu yang keempat itu diharapkan semuanya terlibat aktif. Lalu yang kelima itu prosesnya santai saja, Bu. Oke, benar. Terima kasih Arum. Apa yang kamu katakan tadi benar sekali dan kamu sudah mengulangnya dengan sangat baik. Ibu berharap semua teman-teman di sini bisa mematuhi dan melaksanakan komitmen yang sudah kita buat bersama ya teman-teman. Iya, Bu. Siap. Ya, Bu, siap. Nah, teman-teman, bisakah kita mulai dinamika kita saat ini? Iya, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, di sini Ibu ingin bantu teman-teman semua. Tapi sebelumnya, Ibu tidak tahu apa yang akhirnya membuat kalian mengalami kecanduan terhadap kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi Ibu ingin kalian men-sharingkan sebenarnya apa aja sih bab atau amalan dari kecanduan itu sehingga kalian bisa sampai pada taraf atau seperti sekarang ini. Bisa teman-teman pahami? Bisa, Bu. Oke, nah kalau begitu Bisa, Bu. Ya, kalau begitu siapa duluan nih yang mau men-sharingkan mengenai pengalamannya? Aku aja, Bu. Ayo. Aku aja. Denta. Denta duluan, Bu. Sebagai ya kakak kelas. Oke, Denta silakan. Saya mengawali, Bu. Oke, baik. Sebagai kakak kelas ya. Ya, kalau saya itu sebenarnya kecanduannya tuh lebih ke ini Bu, nonton film gitu. Soalnya tuh awalnya saya tuh capek Bu belajar terus. Soalnya kan memang kelas 12 ini kan mau ujian kelulusan kan Bu. Saya tuh nggak punya motivasi belajar sama sekali untuk belajar gitu Bu. Terus akhirnya tuh saya pengen coba refreshing dulu. Coba cari kegiatan lain yang bisa buat saya semangat belajar. Nah, saya memilih buat nonton film ini, Bu. Awalnya sih ya cuman buat refreshing doang kan, Bu. Tapi itu setelah nonton satu film gitu kan, ketagihan. Bagus, pengen nonton yang lainnya kayak gitu loh, Bu. Jadi
kebablasan gitu Bu, nonton sampai banyak banget, nggak berhenti-berhenti kayak gitu Bu. Ya pengennya sih dengan setelah nonton itu tuh aku bisa langsung belajar lagi Bu, tapi susah Bu. Rasanya tuh lebih enak nonton film daripada belajar gitu Bu. Saya tuh nonton film jadi lebih senang, rileks, dan kayak nggak ada beban gitu loh Bu. Bu, Bu, Ibu. Iya. Ya, bisa dengar saya teman-teman tadi bisa kan, Bu? mendengar. Bisa. Tadi Denta ngomong Ibu dengar nggak? Iya, dengar teman-teman. Cuman tadi Oke. sepertinya ada telat-telat gitu, tapi Oh, bisa kok, bisa. oke, Oke. Bu. Nah, oke, Ibu paham sama Denta. Tapi memang kita seharusnya dapat membatasi diri. Ada kalanya kita butuh refreshing, namun jangan berlebihan karena seperti yang terjadi pada dirimu akhir-akhir ini, yang menjadi kecanduan begitu ya, Denta. Iya, Bu. Dan kecanduanmu itu membuat kamu melupakan kewajibanmu dalam hal belajar. Iya. Begitu ya. Iya, Bu, benar. Nah, di sini Ibu mau bertanya, adakah hal lain yang serupa pernah terjadi sebelumnya sehingga membuatmu mengalami kecanduan terhadap sesuatu seperti itu? Ya, jadi tuh dulu kalau nggak salah sekitar waktu aku kelas SD, itu tuh aku kan tinggalnya di kayak kompleks perumahan gitu kan. Ya memang ada anak kecil tapi itu pun jarang. Dan mereka itu nggak pernah main keluar gitu. Nah, akhirnya aku juga nggak punya teman, jadi sering di rumah aja. Cuman sama mama, soalnya kan eh, ayah tuh kerja kan, jadinya cuma sama mama di rumah. Terus tuh aku kan memang dari kecil tuh anaknya hiperaktif, suka lari ke sana ke sini gitu. Ya sering dulu itu gangguin mama waktu lagi bersihin rumah, ngerjain pekerjaan rumah. Akhirnya tuh karena itu aku tuh sering dikasih laptop buat nonton film kayak gitu. Dan aku tuh kalau udah ditontonin film di laptop tuh udah langsung diem tek kayak gitu. Jadinya setiap hari hampirlah kayak gitu. Pokoknya kalau biar aku diem dan mamah bisa kerjain tugas rumah, itu aku dikasih tonton film di laptop kayak gitu. Ya saya sebenarnya sih seneng-seneng aja sih Bu. Terus di waktu SD juga sekitar kelas 6 kalau nggak salah Bu, itu kan aku juga pernah juara lomba gitu kan, juara lomba terus dapat hadiah dari ayah sama mama, dapat apa hadiah laptop sama ini Bu, VCD film-film Apa itu? gitu. VCD Bu. Ya, VCD film gitu. Jadi laptop sama VCD film dapat hadiah dari orang tuaku itu. Lah, semenjak itu kan aku punya laptop sendiri gitu kan, Bu. Lebih leluasa lah buat nonton apa yang aku pengen. Terus VCD-VCD-nya itu kan juga banyak kan, Bu. Jadi kayak tontonanku tuh semakin banyak lah. Itu tuh juga mengakibatkan akhirnya kayak setiap hari kerjaanku tuh cuma nonton film. Ya memang cuma di rumah, tapi di rumah itu seharian nonton film gitu, Bu. Nggak pernah belajar, tugas pun jarang dikerjain. Oke, jadi yang Ibu tangkap bahwa kamu keseringan di rumah itu selalu nonton film. Jadi nonton film itu bisa dibilang sebagai rutinitas kamu ya di rumah. Iya, Bu, Sehingga benar. kamu jarang mengerjakan tugas karena ketergantungan menonton. Begitu ya? Bu, iya benar. Oke. Lagi pula ya itu Bu, kayak dulu waktu SD tuh mama saya sendiri yang ngasih film sama laptop. Jadi ya waktu aku main laptop, main nonton film itu ya nggak kena marah karena emang disuruh kan Bu nonton film gitu. Ya Iya, jadi iya, benar. kebawa lah sampai
waktu SD dan dapat laptop baru SD, semakin oke. leluasa kan Bu buat nonton film. Benar. Ya kayak gitu deh Bu. Ditambah lagi kamu mendapatkan VCD yang Ya, berisi film-film ya. iya Benar. Bu, ya tambah Oke. leluasa pokoknya Bu. Ya, ya Ibu paham. Nah, teman-teman, dari cerita Denta, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Saya Bu mau bertanya sama Denta. Oke, Tinu, silakan. Bagaimana dengan prestasi akademikmu saat itu, Din? Waktu SD maksudnya Tinus? Iya, Din. Saat Eh, itu. Ya kalau dulu tuh sebenarnya ya jelek sih nilaiku memang. Jadi tuh kayak yang aku bilang tadi, aku tuh nggak pernah belajar, ngerjain tugas pun jarang kayak gitu. Kalau inget aja ngerjain, kalau lupa keasikan nonton film ya nggak aku kerjain kayak gitu. Terus ya di sekolah dapat marah dari guru. Oh, dan yang satu hal yang paling ku inget itu pernah karena saking nggak pernah belajar dan jarang ngerjain tugas itu, aku itu ranking terakhir di kelas. Dan mungkin ya berarti kan itu kayak Astaga. istilahnya aku tuh mau nggak naik kelas gitulah ya kayak gitu. Nah, tapi untungnya sih naik kelas gitu. Terus ya semenjak saat itu sih kayak orang tuaku tuh jadi kayak lebih mengawasi aku buat nonton film kayak gitu lebih di kayak dibatasi gitu loh. Bahkan tuh laptop yang dikasih sebelumnya itu disita sama orang tua, Bu. Jadi biar aku nggak keseringan nonton film itu. Terus laptop itu dikasih kalau buat aku ngerjain tugas aja dan itu pasti diawasi sama orang tua juga, Bu. Oh, gitu ya rupanya, Din. Iya. Iya, Tinus, kayak gitu. Oke, nah mungkin dari teman-teman semua ada yang mau menambahkan? Tidak, Bu. Atau memberikan pertanyaan? Tidak. Ya, Bu. Oke, kalau begitu teman-teman kita next ya teman-teman. Iya, Bu. Iya, Bu. Siapa ini? Ya, Bu. Nah, siapa nih yang mau bertanya? Siapa nih? Mohon maaf, Bu, Saya, Bu. mau sharing selanjutnya. Oke, Arum. Silakan, Arum. Saya Ya. kalau aku sih awalnya tuh nggak peduli tentang K-pop sih, Bu. Sampai aku masuk SMA itu aku nggak tahu K-pop itu apa. Tapi setelah aku masuk SMA, aku tuh diracunin sama temen-temenku tuh loh, Bu, tentang K-pop. Nah, ternyata justru aku malahan yang semakin menggila tentang K-pop itu dibandingkan mereka yang lebih tahu K-pop sebelum aku, Bu. Oke. Tadi Ibu dengar kamu itu sempat mengatakan gila. Bisa Arum memperjelas kata gila itu seperti apa? Ya, salah satunya kan, Bu, tiap hari nonton K-pop gitu. Apalagi kalau ada idola aku gitu, pasti nggak bakal ketinggalan deh, Bu. Aku pasti nonton terus di Korean bisa sampai itu, padahal masih pakai seragam sekolah dan belum mandi. Oke, jadi sangat menyukai ya menonton K-pop sampai-sampai Arum belum mandi seharian masih menggunakan pakaian seragam langsung aja nonton K-pop seperti itu ya, Arum. Iya, Bu, benar sekali. Ya. Nah, apakah Ibu mau bertanya, apakah sebelumnya kasus seperti ini tuh pernah terjadi? Seperti yang Denta tadi pas dia Denta SD itu pernah terjadi juga. Apakah Arum demikian juga? Pernah melakukan yang sama? Bu, waktu dulu tuh waktu saya masih SD,
saya itu pernah mengalami kayak ini, tapi itu bukan sama Bu, melainkan saya itu Arum, Halo, Arum. suaramu Halo? nggak kedengaran jelas. Dibesarin Oke. suaranya. sebentar. Arum. Oke, Woi. teman-teman. Oke. Halo? Sepertinya Arum ada kesalahan teknis ya, teman-teman. Iya, Bu. Oke. Iya. Dulu aja deh. Halo, bisa dengar Ya. nggak? Ya. Oke, Arum udah bagus. Udah bisa, Arum. Ya, Itu Arum. laptopnya kentang. Oke, ya. Oke. Ini aja deh. Oke, ini aja. Oke, perbaiki sebentar ya, Rum. Oke. Gini sih Bu, waktu saya SMP itu sebenarnya saya pernah mengalami hal serupa Bu, tapi itu bukan sama K-pop Bu, melainkan tuh sama anime. Jadi ya sama sampai nilai ya sama kayak sekarang, sampai nilai saya tuh jelek Bu, turun gitu Bu. Oke. Nah, karena kamu kebiasaan menonton anime waktu itu, terus nilai kamu turun sama seperti sekarang kan? Nah, reaksi orang tuamu itu gimana, Ya, Bu. Rum, mengetahui bahwa nilai kamu turun? Kalau orang tua saya sih mencoba membantu saya untuk lepas dari kecanduan itu sih dengan itu Bu, mencoba mengalihkan kebiasaan saya dari yang tadinya nonton anime jadi nonton tutorial masak Bu, gitu, walaupun ya gitulah Bu, yang bentuknya anime juga tapi Bu. Oke, jadi Arum disuruh untuk mengalihkannya ke tontonan kayak tutorial untuk memasak begitu ya, Arum ya? Iya Bu. Iya. Terus, apakah kamu sering mempraktekkan tutorial memasak yang kamu lihat itu, Rum? Ya sering sih Bu, saya tuh sering mempraktekkan gitu Bu. Nah, tapi kan saya sering dimarahin sama ibu saya karena setelah saya mempraktekkan tutorial itu, saya tidak membereskan barang-barang yang habis saya pakai untuk memasak. Saya tinggal begitu saja, jadi dapurnya terlihat kotor gitu Bu. Oke, jadi kamu setelah melakukan tutorial masak, kamu mempraktekannya, tapi kamu tidak merapikan kembali dapur setelah menggunakannya ya, Rum? Oke. Nah, Iya. Oke. Nah, ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan kepada Arum. Saya, Bu. Saya mau tanya. Oke, silakan Denta. Rum, aku mau Den. coba, ya. Denta. Den. Ya. Oke, bisa dengar suara kami? Ya, bisa, Bu. Oke. Jadi gini, Rum, aku mau tanya. Apakah berarti kamu itu yang sebelumnya itu suka nonton anime gitu kan? Terus akhirnya kecanduannya itu berubah pada ini kayak gila dalam mempraktekkan tutorial-tutorial yang kamu tonton itu, yang masak-masak itu. Iya sih Den, soalnya lebih aspek itu. Aku kalau udah habis pakai itu nggak mau, aku jadi malas beresin gitu, nggak mau bersihin lagi gitu loh. Jadi aku tinggal aja. Sayangnya cuman itu ya, lebih positif, tapi negatifnya kamu nggak membereskan setelah selesai memasak begitu ya. Oke deh, Rum. Iya, Den. Oke. Nah, apakah ada dari teman-teman lain yang mau ada? Ya, Bu. Tidak ya? Belum. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Ya, Bu. Di sini yang mau men-sharingkan duluan Tinus atau Ellen? Ellen dulu Siapa aja, nih? Bu.
Ellen Ellen dulu aja. dulu. Saya Oke. salah kok, Bu. Aja. Oke, kamu Oke, Tinu sangat gentleman ternyata orangnya. Nah, sekarang Oke. Nah, sekarang Ellen, mohon maaf, Ellen bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Oke, silakan Ellen. Ya, aku sih hampir sama kayak Denta ya, Bu. Kan sekarang itu lagi ngetren-ngetrennya game Mobile Legends kan, Bu. Aku tuh mau refreshing dulu gitu. Tapi kayak jadinya kebabasan, Bu. Habisnya seru sih game itu, Bu. Nah, terus tuh aku juga jadi apa ya, main game itu menang terus. Jadi karena menang itu aku pengen main terus gitu loh, Bu. Nah, saat main game itu tuh ya buat aku jadi senang dan kayak buat aku jadi rileks gitu loh, melupakan segala hal yang nggak mau aku pikirkan gitu loh, Bu. Oke. Nah, jadi kamu dengan bermain game itu kamu bisa rileks dan menghilangkan sejenak pikiran-pikiran yang membuat kamu bisa dibilang stres, begitu ya, Len? Iya, Bu. Tapi apakah setelah kamu bermain itu, kamu belajar atau malah tidak? Iya, habis karena asik main game, jadi nggak belajar, Bu. Nggak kerja tugas Belajar pula. ya? Iya, Bu. Oke. Nah, tapi bukankah kamu belum lama mengenal game itu, Len? Itu sepenangkapan Ibu, sepengetahuan Ibu maksudnya, itu kan game baru ya? Iya, Bu, game baru. Lalu bagaimana kamu bisa langsung lancar begitu, Len, dalam mengaplikasikan atau memainkan game tersebut? Entah ya, Bu. Soalnya kan aku tuh kayak langsung bisa aja gitu. Walaupun awalnya emang ya lihat teman dulu gitu loh. Misalnya, oh kamu mainnya gimana sih? Coba aku lihat trik-triknya gitu kan. Atau enggak, oh inilah yang trik yang bagus biar kamu bisa menang terus. Nah, dan juga ya, atau mungkin waktu kecil dulu ya, Bu. Saya tuh udah emang biasa gitu loh kalau main game, Bu. Oke. Oh, jadi sebelumnya kamu dari kecil itu sudah biasa bermain game? Begitu? Ya, Bu. Jadi sejak kecil kamu sudah... Oke, Ibu ulang ya. Iya, Bu. Oke, suara Ibu udah bagus? Udah bisa dengar, Bu. Ya. Iya. Nah, jadi dari kecil kamu itu sudah biasa bermain game, begitu ya? Iya, Bu. Itu tuh udah sejak saya SD ya, Bu, biasa main game. Karena waktu itu kalau nggak salah kelas 6 ya, Bu. Saya sudah biasa main game di laptop ayah saya gitu loh, Bu. Nah, di kelas berapa ya? SMP. Ya, kelas 8 ya, Bu. Saya juga udah memiliki HP sendiri gitu loh, Bu. Jadi apa ya, Bu? Saya jadi leluasa gitu loh buat mau main game apa yang saya mau ya terserah, saya tinggal download aja gitu, Bu. Oke, jadi dari SD itu kamu sudah mendapat kebebasan dalam bermain game dan sehingga membuat kamu itu kecanduan begitu ya dalam bermain game. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Bu. Bagi saya game tuh asik gitu loh, Bu, dan selalu membuat saya senang, habis bisa membuat pikiran saya itu menjadi rileks, menjadi tenang, terus kayak nggak jarang gitu loh membantu saya itu untuk saya melupakan masalah-masalah saya sejenak gitu loh, Bu. Oke, baiklah. Jadi begitu ya rupanya. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Enggak, Bu. Tidak ya? Cukup, Bu. Cukup, oke. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke teman Ibu? kita berikutnya ya. Iya? Iya, Bu. Oh, jadi lanjut Ellen. ya, Bu? Berarti lanjut ya? Oke, Bu. Iya. Jaringannya apakah nggak bagus kan atau? Udah, Bu. Udah tadi udah dengar suara Ibu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya, teman-teman. Iya, Bu. Ya, kita lanjut ke Tinus. Silakan Tinus untuk bercerita. Baik, Bu. Terima kasih waktunya. Jadi sebenarnya saya tuh sedang merasa tertekan, Bu. Orang tua saya itu selalu
menekan saya untuk selalu berprestasi gitu di kelas, Bu. Ya setidaknya saya tuh dituntut untuk selalu ranking 5 besar begitu, Bu. Dan saya kan lama-lama menjadi capek nurutin kemauan orang tua saya. Nah, ya akhirnya yang menjadikan semua itu saya itu dari tekanan itu menjadi mengikuti pergaulan yang dibilang kurang baik, Bu, bagiku. Terus saya itu menjadi perokok aktif. Nah, dengan merokok kan saya malah sekarang kepelarian menjadi nyaman gitu, Bu, kalau udah merokok, dan membuat saya lebih bahagia, melupakan sejenak masalah-masalah yang ada itu seperti tekanan dari orang tua. Gitu, Bu. Oke. Nah, jadi menurut Tinus, merokok itu bisa membuat Tinus melupakan sejenak permasalahan Tinus. Begitu ya? Iya, benar, Tinus? Bu. Oke. Sebenarnya, Bu. Benar seperti itu. Oke. Sebenarnya tekanan itu tuh udah berlangsung lama sih, Bu. Dulu ketika waktu SMP itu saya udah pernah mencoba merokok, Bu. Tapi ketahuan sama ayah saya. Nah, untungnya ayah saya itu tidak memarahi saya, justru menasihati hingga akhirnya saya lingkungan pertemanan yang mendukung saya untuk mencoba terus merokok, Bu. Tapi bukan perokok aktif saya kayak sekarang, Bu. Dulu sih merokok cuma waktu sama teman-teman aja. Saya pun rokoknya cuma minta, Bu. Oke, jadi kamu merokok. Oke, jadi kamu merokok minta kepada teman ya, begitu ya? Ya, jadi rupanya sepertinya Tinus ini menjadi perokok aktif ketika SMA karena didukung oleh pertemanan, gaya pertemanan kamu dengan teman-teman kamu, sehingga kamu bisa terjerumus dalam merokok itu ya, Tinus ya? Iya, Bu, benar sekali. Oke, nah teman-teman mendengar dari Tinus, adakah dari teman-teman yang mau bertanya? Saya, Bu, mau tanya. Oke, Denta, silakan. Nus, aku mau tanya, apakah menurutmu dengan merokok itu akhirnya masalah-masalah tekanan-tekanan yang kamu hadapi itu akhirnya hilang? Ya, sebenarnya enggak sih, Din. Tapi setidaknya itu kan bisa membuat aku melupakan sejenak dan aku menjadi lebih nyaman. Begitu. Lalu berarti kamu itu merokok itu kayak istilahnya cuman pelarian gitu ya dari masalah? Iya, Din. Nah, mau gimana lagi? Oke. Makasih, Tinus, jawabannya. Makasih, Denta, sudah tanya. Iya, Bu. Nah, apakah dari teman-teman lainnya ada yang mau bertanya kepada Tinus? Saya, Bu. Oke, Ellen, silakan. Nus, aku mau tanya nih. Berarti ini orang tuamu itu tahu ya kalau kamu merokok kan? Iya, tahu lah. Ya, terus gimana tanggapan mereka tentang kamu yang sekarang itu udah merokok gitu loh, Nus? Ya, tentunya marah, Len. Apalagi setelah tahu kalau dulu aku sering minta uang untuk tambahan itu cuma tak buat untuk beli rokok. Terus aku juga pernah ambil duitnya mama, diem-diem itu juga cuma buat. Makanya aku dari situ pengen berubah, selain karena ingin memperbaiki persepsi buruk orang tuaku ke aku tuh udah mulai fisiknya kurang sehat gitu, Len. Sudah mulai tidak baik lagi dan sesak nafas gitu. Oh gitu ya. Aku rasa memang kamu harus berubah deh, Nus. Soalnya kan tadi kamu juga bilang ini apa, kamu dengan kamu rokok kan juga
membuat fisik kamu tuh menurun gitu ya, nggak stabil dulu. Terus oh ya, aku mau tanya lagi nih. Nah, apakah orang tuamu tuh tahu gitu loh, udah tahu alasan kamu untuk merokok itu karena tekanan maksudnya tekanan yang kamu rasakan? Apakah udah kamu kasih tahu ke mereka gitu? Belum sih, Len. Aku juga nggak bilang ke orang tua. Oh begitu, oke deh. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Ellen sudah bertanya kepada Tinus. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya lagi? Tidak, Bu, cukup. Tidak, Bu, cukup. Aku cukup juga. Ya. Oke, cukup. Oke, teman-teman. Ibu telah mendengar mengenai cerita-cerita kalian. Ternyata kalian semua di sini sebelumnya juga pernah mengalami kecanduan pada hal yang serupa di masa lalu ya. Iya, Bu. Ya. Nah, Ibu merasa pengalaman-pengalaman di masa lalu itu yang membuat kalian lebih sulit untuk memperbaiki diri saat ini. Karena itu, tidak hanya terjadi sekali saja. Juga lihat kecanduan yang dialami akibat usaha untuk mengurangi dalam diri, membuat teman-teman merasa tenang. Teman-teman? Ya, begitu benar, Bu. Iya, Bu, benar, Bu. Oke, tapi meskipun demikian, Ibu yakin kalian tetap bisa memperbaiki kalian dan pastinya kalian bisa berusaha untuk lebih baik lagi. Begitu. Jangan pernah putus asa ya, teman-teman. Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya, teman-teman. Ya, Bu, siap. Ya, Bu. Nah, di sini pada tahap ini Ibu ingin kalian semua memikirkan apakah perilaku kalian saat ini baik atau buruk untuk diri kalian sendiri. Apa yang menjadi dampak yang kalian rasakan dan hal-hal negatif apa yang akhirnya membuat kalian ingin memperbaiki diri kalian. Ya, nanti Bu, bisa siap. Ya, nanti teman-teman bisa sharingkan. Apakah jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Bu. Nah, siapa nih yang mau mengawali untuk men-sharingkan apa yang Ibu katakan tadi? Aku deh, Bu. Tinus. Oke, baik Tinus, silakan. Aku sekarang sadar sih, Bu, perilakuku itu sekarang selama ini tuh nggak baik buat aku, Bu. Aku jadi sering ngambil uangnya punya aku, Bu. Diam-diam untuk beli rokok. Malah pernah gak malakin teman-teman dan adik-adik kelas itu cuma buat beli rokok. Oke, bagus Tinus, Bu senang karena kamu menyadari bahwa perilakumu yang saat itu Tinus. Lalu apa dampak yang Tinus rasakan akibat perilaku tersebut? Ada Tinus? Oh, Halo? iya. Halo, Bu. Iya. Kalau dampak yang saya rasakan ya tentunya dari perilaku saya mengambil uang punya teman-teman sama adik kelas, jadinya ya saya dipandang jelek, Bu, sama teman-teman dan adik-adik kelas. Terus yang kedua itu saya itu sering dimarahi, Bu, sama orang tuaku karena pernah ketahuan mengambil uang diam-diam cuman buat beli rokok, Bu. Itu dari perilaku saya perokok itu saya sering batuk, Bu, dan sesak nafas. Terus saya itu juga merasa cemas, Bu, bila tidak bisa merokok. Dampaknya itu yang saya rasakan. Oke. Nah, banyak ya dampaknya, Tinus. Dan semuanya negatif, begitu ya?
Iya Bu, makanya saya ingin merubah perilaku saya Bu. Oke. Nah, tadi kamu bilang mau mengubah perilaku kamu. Menurut Tinus nih, apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah perilaku Tinus? Ya tentunya untuk sekarang ini saya akan mengurangi perilaku merokok saya Bu, sedikit demi sedikit. Begitu. Tapi setidaknya ya merokok hanya ketika bersama teman-teman saja Bu. Tidak selalu merokok terus Bu. Oke. Nah, Ibu merasa senang karena Tinus bisa tahu cara bagaimana yang bisa Tinus lakukan untuk keluar dari masalah Tinus. Namun, Ibu berharap bahwa Tinus bisa tidak merokok ketika Tinus sedang bersama teman-teman Tinus. Karena bisa jadi ketika meskipun di rumah Tinus tidak merokok, tapi ketika Tinus bersama teman-teman Tinus merokok dan akhirnya terbawa sampai ketika Tinus di rumah. Dan tadi juga Tinus sempat bilang bahwa diri Tinus itu sedang tidak baik atau sakit, begitu ya Tinus? Iya Bu, benar sekali Bu, karena kebanyakan merokok gitu Bu. Iya. Saya akan mencobanya perlahan-lahan Bu. Oke, bagus. Nah, dari masalah Tinus ini teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan saran kepada Tinus? Saya Bu, saya mau coba beri saran pada Tinus, boleh Bu? Boleh dong Ellen. Silakan Ellen. Oke, kalau dari saya sih, ya tadi kan kamu bilang kalau apa ya, kamu tuh merasa tertekan karena dengan tuntutan dari orang tuamu itu tadi ya yang menginginkan kamu harus mendapatkan peringkat gitu kan di kelas gitu. Nah, saranku sih coba kamu beranikan itu loh ke orang tuamu agar tuh mereka tahu apa yang kamu rasakan saat ini dan sehingga tuh kamu bisa merasa bebas dan dengan bebas itu kan kamu bisa nggak merokok lagi gitu kan Nuh. Karena kan kalau misalnya dengan merokok itu bisa membahayakan juga buat kesehatan dan fisik kamu gitu loh Nus. Ya juga ya Len. Iya. Oke, akan aku coba nanti Len. Makasih masukannya. Ya, sama-sama Nus. Oke, terima kasih Ellen untuk masukannya. Nah teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya atau memberikan saran kepada Tinus? Saya Bu. Oke, Arum, silakan. Iya. Silakan Arum. Kalau saya sih, ya Bu. Kalau saya sih pengen menyarankan sama Tinus aja sih Bu. Buat bantu kamu ngurangin rokok, kamu mending ganti sama makan permen aja Nus, kayak misalnya permen Devos yang itu loh, yang kamu tau lah permen Devos. Nah, soalnya dulu ayahku juga gitu untuk ngurangin rokok beliau dan hasilnya berhasil kok. Sekarang ayahku nggak ngerokok lagi. Oke deh Rum, nanti akan ku coba. Makasih sarannya Rum. Oke. Iya benar Tinus, apa yang dikatakan Arum. Mungkin itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk kamu dalam mengurangi merokok ya. Oke, baik Bu. Nah, ya. Nah, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya kepada Tinus lagi? Tidak, Bu. Cukup. Belum, Bu. Belum. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan sharing kita ya. Nah, siapa nih selanjutnya yang mau bercerita, teman? Saya, Bu. Siapa? Arum. Bu. Oke, Arum, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Arum. Kalau saya sadar sih Bu, sebenarnya yang sebenarnya bukan itu nggak baik untuk diri saya, karena buktinya saya itu jadi tidak dekat dengan teman-teman saya. Saya lebih suka menyendiri, terus asik sama dunia saya sendiri. Saya juga sekarang tidak paham apa yang dibicarakan oleh teman-teman saya kalau saya lagi berkumpul. Terus karena saya kan juga jarang kumpul sama mereka sih Bu. Habis itu
sering dimarahin guru karena nilainya turun dan jarang mengerjakan tugas, terus saya karena nilai-nilai saya itu turun, saya juga dimarahin orang tua saya, Bu. Oke, bagus Arum. Arum sudah menyadari hal tersebut buruk untuk Arum. Nah, hal apa yang sebenarnya membuat Arum akhirnya mengatakan bahwa aku harus berubah? Apakah ada, Arum? Ada sih, Bu. Kalau Oke. menurut saya sih relasi dengan teman, Bu. Saya baru sadar sebenarnya mereka itu sangat berharga. Banyak waktu yang saya lewatkan dengan mereka. Saya menjadi tidak mengetahui bagaimana teman-teman saya sebenarnya. Itu, Bu. Oke. Nah, lalu apa yang menjadi rencana Arum selanjutnya untuk memperbaiki hal tersebut? Sebenarnya saya belum punya rencana apa-apa sih, Bu. Saya masih bingung soalnya. Oke, jadi Arum masih bingung dan belum punya rencana apa-apa mengenai hal tersebut ya, Rum? Iya, Bu. Untuk memperbaikinya, oke. Nah, di sini mungkin ada dari teman-teman yang bisa membantu Arum. Saya, Bu. Untuk memperbaiki perilakunya. Oke, silakan Denta. Oke. Aku coba bantu ya, Rum. Saran aja sih nih ya. Iya, Den. Coba deh untuk minta maaf ke teman-temanmu, bilang maaf selama ini nggak punya waktu untuk mereka, jarang mau diajak main sama mereka kayak gitu. Aku yakin pasti teman-teman kamu akan memaafkan kamu dan menerima kamu kembali. Terus setelah minta maaf juga jangan lupa sediakan waktu untuk kumpul sama mereka, ya nggak cuma buat main aja, tapi siapa tahu mereka juga bisa membantu kamu dalam belajar. Jadi cobalah selain bermain juga coba belajar bersama sama teman-temanmu itu. Kan kamu bilang kalau nilai-nilaimu jelek gitu kan selama ini. Mungkin dengan bantuan teman-temanmu itu kamu juga bisa memperbaiki nilaimu karena mereka membantu kamu dalam belajar gitu, Rum. Oke, Den. Akan aku coba sih saranmu, walaupun kayaknya sulit sih buat aku. Tapi makasih ya, Denta. Ya, Rum, sama-sama. Iya, Ibu juga mau memberikan masukan bahwa sebenarnya yang lebih peduli sama kita itu orang yang ada di sekeliling kita ya, Rum. Bukan apa yang kamu tonton, entah K-pop atau apapun itu. Jadi Arum harus bisa memperbaiki relasi Arum dengan teman-teman Arum. Begitu ya, Arum? Iya, Bu. Saya mulai menyadari hal itu. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita mau melanjutkan proses ini. Sekarang siapa nih yang mau bercerita? Apakah Ellen atau Denta? Denta aja dulu, Bu. Aku ngalah. Oke. Denta aja dulu. Ellen ngalah. Oke, Bilang baiklah. aja kamu nggak siap kan, Len? Aku udah siap. Kau aja. Kau ngalah. Ellen, Aku tuh orangnya Ellen ngalah. gitu. Ellen Ya, ngalah Bu. untuk teman ya, Len. Oke, sekarang nanti Ellen nanti aja katanya. Oke, Denta sekarang coba men-sharingkan kepada kita semua mengenai Bu. permasalahan Denta. Oke, jadi tuh saya sadar sih, Bu, kalau perilaku saya sebelumnya yang suka nonton film sampai larut malam, nggak pernah belajar, nggak pernah ngerjain PR itu emang kurang baik sih, Bu. Apalagi bentar lagi kan saya mau ujian kelulusan kan, Bu. Harusnya tuh saya ya belajar, ya pokoknya cari informasi-informasi tentang universitas atau jurusan-jurusan gitu, Bu. Tapi ya saya malah sibuk sendiri nonton film seharian kayak gitu. Ya saya sih baru nyadar, Bu, setelah lihat teman-teman saya mulai pada sibuk gitu loh, Bu. Udah kayak pada
ikut les ini itu, terus juga udah pada, kamu mau masuk jurusan mana, mau masuk universitas mana. Jadi saya tuh mulai kayak cemas gitu loh Bu. Kok aku nggak pernah mikirin itu ya, padahal iya bentar lagi tuh kan udah lulus. Ya saya juga sadar sih Bu, kan saya juga pengen dapat perguruan tinggi yang bagus gitu ya Bu. Jadi ya saya mau berubah Bu. Oke, Denta mau berubah. Denta merasa cemas ya karena teman-teman Denta udah prepare mengenai ujian bagaimana, sementara Denta masih menonton film-film yang Denta senangi, begitu ya? Iya Bu, benar. Oke. Nah, kalau begitu, apakah Ibu boleh tahu dampak apa aja sih yang sudah Denta rasakan sebelumnya karena perilaku Denta ini? Banyak sih Bu. Salah satunya itu Ya, bisa disebutkan? Ya, saya sebutin beberapa aja ya Bu yang saya rasakan secara langsung. Iya, iya. Kalau menurut langsung saya ya, oke. sih, yang pertama itu ya saya tuh jadi boros Bu kalau masalah uang, karena kan saya di rumah itu nggak ada wifi kan Bu. Lah kalau nonton film tuh kadang kan ada yang filmnya itu harus streaming gitu kan Bu. Jadi tuh saya tuh sering beli kuota gitu Bu, harus beli kuota buat nonton film. Makanya uang saya cepet habis. Terus kedua itu saya juga ini Bu, karena keasikan nonton film sampai malam, saya tuh lupa makan kan Bu. Jadi akhir-akhir ini tuh malah saya tuh punya emah Bu. Terus nilai-nilai saya juga turun, terus dimarahin bapak ibu guru gara-gara nggak pernah belajar, nggak pernah ngerjain tugas, di kelas kadang juga ketiduran kayak gitu Bu. Oke, jadi dampaknya lumayan banget ya Denta, sampai membuat Denta memiliki penyakit MA, begitu ya? Iya bener Bu. Karena malas makan. Nah, lalu apa sih yang menjadi rencana kamu yang akan melakukan untuk mengubah perilakumu itu? Apakah sudah ada rencanamu, Denta? Ada sih Bu, belakangan ini memang saya sudah memikirkan. Saya tuh pengen cari kesibukan lah gitu Bu, biar saya tuh bisa mengalihkan nonton film terus gitu loh. Saya pengen cari kegiatan lain yang lebih produktif. Lah, saya tuh rencana tuh pengen ini Bu, ikut kelas les gitu loh, di lembaga les-les gitu. Soalnya kan ya memang selain juga ini mau ujian kelulusan, saya itu kan kayak ini gimana ya Bu? Kayak mengalami keterlambatan, kayak udah telat banget. Aku nggak tahu apa-apalah istilahnya, tapi temanku udah sampai mana-mana gitu Bu. Kayak udah ketinggalan banget. Jadi aku pengen mengejar ketertinggalanku itu dengan ikut les itu Bu. Oke. Ibu rasa mengikuti les untuk mengejar ketertinggalan itu sudah baik, dan nanti kamu bisa melaksanakan dan menerapkan apa yang sudah kamu bilang tadi ya, Denta. Iya Bu. Nah dari teman-teman apakah ada yang memberikan saran kepada Denta? Adakah teman-teman? Mau ngasih saran, Den. Oke, Tinus. Silakan, Tinus. Oke. Mungkin buat nyibukin dirimu juga kamu bisa lebih produktif gitu. Nah, lakuin hobimu kayak atau berolahraga gitu. Pasti kamu kan sering nonton cuman rebahan mulu kan? Iya, bener. Tinus tahu ya, Tinus tahu ya. Oh, iya Tinus. Makasih ya masukannya. Aku besok rajin deh olahraga. Bentar nggak olahraga. Selain sehat juga bisa membuat Denta lebih baik
baik lagi. Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, terakhir, Aku. Ellen. Nah, Ya. Nggak usah akhirnya ada ya dia Ellen itu, ya. Bu. Akhirnya. Oh, gitu. orang mau nyelesain. Kamu tadi udah punya. Ya udah. Sekarang Ellen, silakan Ellen. Ya Bu, jadi aku tuh, kalau aku ya, aku emang juga sadar gitu loh Bu, sama hampir kayak Denta, maksudnya perilakuku selama ini tuh emang nggak baik gitu loh Bu. Jadi aku juga udah kayak sadar gitu, kayak melihat teman-teman tuh udah mulai sibuk gitu. Ada yang ikut les, ada yang kayak belajar kelompok, ada yang kayak nyewa kakak bukan kakak kelas ya, mungkin anak-anak kakak yang kuliah gitu loh Bu, untuk jadi tutorial mereka gitu. Terus kayak udah pada gitu loh Bu, kayak rebutan milih, oh kamu mau masuk di universitas mana, ngambil jurusan apa gitu. Pokoknya ribet gitu loh Bu, pusing aku jadinya. Maksudnya mendengarkan itu gitu loh Bu. Dan yang seperti yang Denta, aku tuh juga pengen loh Bu masuk ke perguruan tinggi yang bagus gitu loh Bu, biar membahagiakan orang tua gitu. Nah makanya tuh aku juga pengen lebih tekun lagi dalam belajar dan mengejar ketertinggalanku, karena ya itulah Bu, kecanduan aku main game itu loh Bu. Jadi mungkin dengan begitu aku bisa menggapai apa yang aku harapkan gitu loh Bu. Itu. Dengan tekun belajar dan mengejar ketertinggalan, membuat Ellen ingin begitu ya, Ellen ingin mengejar ketertinggalan Ellen dan tekun belajar maksudnya. Iya Bu. Nah, rencana apa yang Ellen sudah pikirkan untuk mengubah perilaku buruk Ellen? Gimana Ellen? Ya sejauh ini sih gimana ya Bu, saya minta guru privat gitu loh Bu, tapi ya mau gimana, sekarang ini juga kan bukan hanya aku kan ya Bu, yang maksudnya banyak yang ketinggalan karena pelajaran di kelas atau karena pelajaran online, tapi juga karena memang banyak yang butuh guru privat gitu. Jadi ya karena ya Bu, udah cari kemana-mana pun belum dapat gitu, tapi ya sambil nunggu guru privatnya dapat, ya saya coba untuk belajar mandiri Bu. Tapi itulah Bu, susahnya minta ampun, karena ya itu ya Bu, banyak ketertinggalan. Gitu. Jadi ketertinggalan Ellen sudah sangat jauh ya? Iya Bu, sangat Bu. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang ingin memberikan saran kepada Ellen. Kira-kira apa yang bisa Ellen lakukan untuk mengejar ketertinggalan Ellen? Ada teman-teman yang mau memberikan saran? Saya Bu. Oke, Arum silakan. Oke, silakan Arum. Ellen, aku cuma mau ngasih saran aja sih. Kamu coba deh dari sekarang mulai belajar dari awal lagi. Soalnya kan terutama matematika kan susah. Iya, betul Rum. Iya. Kalau kamu nggak ngikutin dari awal aja kan susah toh ngikutinya. Nah, coba pahami materinya, terus bikin ringkasan gitu, terus kamu latihan soal gitu. Ya memang sih butuh waktu lama, tapi aku yakin kamu bisa, dan menurutku itu cara paling mudah sih, paling baik juga. Ya benar sih Rum, kayaknya emang kalau soal pelajaran apalagi matematika ya Rum, itu emang butuh waktu lama deh, apalagi ya gitulah Rum, kalau matematika kita langsung di pertengahan tuh kayak nggak dong gitu loh Rum, dan apalagi sekarang udah mau mendekati ya Bu, udah mau mendekati ujian gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, aku akan coba saran kamu Rum. Makasih ya untuk sarannya. Terima kasih Arum. Oke Bu. Ya. Nah, apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau memberikan masukan lagi kepada Ellen? Saya Bu. Ada? Ada ya, Denta. Nggak mau Jangan gitu. Iya. Ya silakan Denta. Makanya memberikan saran Ellen. Ya, benar. Siap. Oke. Masukan dari saya Ellen. Kau kan punya HP dan di rumah kan ada akses internet kan. Coba
ini apa? Kamu kan bisa download aplikasi-aplikasi aplikasi itu Bu belajar yang di belajar, Google Play gitu kan. Kan itu kan iya. Google Play sih, Google Store maksudnya Bu. Semacam Ya. ya Google Store, semacam itu ya. Ya Ruang Bu, guru. kayak iya bener Bu, kayak ruang guru kayak gitu kan itu lebih akan mudah buat Ellen karena walaupun dia tuh bisa walaupun belajar sendiri tapi kan ada yang memberikan contoh kayak gitu kan Bu, lihat video tutorialnya itu Bu. Ya jadi kan Ellen kamu kan bisa semakin terbantu walaupun awalnya kamu nggak paham gitu. Oke, ya benar sih Den. Aku juga emang ada kepikiran ke situ. Cuman makasih ya buat sarannya dan terima kasih juga Ibu udah mau memberikan sarannya. Nanti mungkin sebentar aku akan coba untuk download itu aplikasi Ruang Guru ya. Ruang Guru ya. Oke, makasih ya masukannya Ibu dan Denta. Iya. Coba. Yo. Nah, selanjutnya apakah ada yang mau memberikan masukan lagi kepada teman kita? Enggak, Bu. Gimana, teman-teman? Udah cukup, Bu. Enggak ya? Udah cukup, Bu. Oke, udah cukup. Oke. Baiklah, teman-teman. Ibu merasa senang kalian semua menyadari bahwa perilaku yang kalian lakukan itu sudah tepat dan kalian memiliki semangat untuk memperbaiki perilaku tersebut. Rencana-rencana kalian juga sudah baik ya teman-teman. Ibu yakin kita bakal menjadi lebih baik lagi. Nah, Ibu berharap kalian bisa secara konsisten melakukan rencana-rencana kalian itu ya. Jangan mudah putus asa ya teman-teman. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap. Iya, Bu. Oke, ada lagi kah yang ingin teman-teman sampaikan kepada Ibu? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Sudah. Tidak, Bu. Ya, oke. Kalau begitu, Ibu sangat senang berdinamika bersama teman-teman sekalian. Semua saling aktif dan membantu teman-teman lainnya. Terima kasih ya teman-teman. Saya juga senang Bu bisa berdinamika. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, sekarang semoga dinamika kita ini bisa bermanfaat untuk kita masing-masing ya teman-teman. Iya Bu. Teman-teman harus. Iya Bu, pasti. Ya. Pasti Bu. Nah, teman-teman harus tetap semangat dan terus berjuang ya. Ibu yakin kalian bisa memperbaiki perilaku kalian selama ini. Ingat, kalian tidak kalian jangan pernah putus asa. Nggak ada kata terlambat untuk berubah. Teman-teman harus melawan perasaan teman-teman ya untuk takluk pada kegiatan-kegiatan yang justru membuat kalian menjadi buruk. Ya, Bu. Ingat juga teman-teman bahwa refreshing itu boleh, tapi secukupnya ya. Oke Bu, akan kami ingat. Oke Bu. Siap. Semuanya Bu. Oke, kalau begitu Ibu rasa pertemuan kita sudah cukup ya. Semoga kalian semakin baik dan tentu memiliki masa depan yang lebih baik. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Amin Bu. Terima kasih Bu. Oke, Oke teman-teman, sampai jumpa teman-teman. Ya Bu, sampai jumpa Bu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye.